Ini adalah part ke-28 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-93. Perlu diterangkan di sini bahwa paragraf-paragraf yang tidak kita kutip dari pasal 14 sampai 17 dari Injil Yahya tidak akan mengubah arti umum kutipan-kutipan di atas. Jika orang membaca dengan cepat teks yang mengidentikan kata Yunani Parakletos dengan Holy Spirit, Ruhul Kudus, tidak akan menarik perhatian. Lebih-lebih judul-judul kecil dalam teks yang biasanya dipakai dalam terjemahan, serta istilah-istilah ahli tafsir yang dipakai dalam buku-buku untuk orang awam, semuanya mengarahkan pembaca kepada arti paragraf yang diberikan oleh paham resmi gereja. Jika ada yang merasakan kesukaran, maka keterangan yang diberikan oleh Petit Dictionnaire de Nouveau Testament, Liter Dictionary of the Testament, karangan Tricot umpamanya, akan dapat memberikan penjelasan dalam buku itu. Di bawah artikel Parakslete kita dapatkan keterangan seperti berikut. Nama atau julukan itu yang disalin dari bahasa Yunani hanya dipakai dalam perjanjian baru oleh Yahya 4 kali waktu ia meriwayatkan khotbah Yesus setelah santapan. Surah 16 ayat 16 dan surah ke-26 ayat 15. Surah ke-26 ayat 16 ayat 7. Dan satu kali dalam surah Yahya yang pertama ayat 2 dan 1. Dalam Injil Yahya surah kedua ayat 1. Dalam Injil Yahya kata itu dipakai untuk Ruhul Kudus. Dalam surah Yahya kata itu dipakai untuk Yesus. Paraklet adalah suatu istilah yang banyak dipakai oleh orang-orang Yahudi Yunani abad pertama dan berarti juru syafaat yang mempertahankan. Yesus mengumumkan Ruh akan dikirimkan oleh Bapa dan Anak, dan tugasnya adalah untuk menyempurnakan si Anak dalam tugas menyelamatkannya dan yang melakukannya selama hidupnya untuk murid-muridnya. Ruh akan campur tangan dan bertindak sebagai pengganti Kristus dalam tugasnya sebagai paraklet atau juru syafaat yang kuasa. Komentar tersebut menjadikan Ruhul Kudus pemimpin tertinggi bagi manusia sesudah Yesus tidak ada. Apakah penjelasan Tricot tersebut sesuai dengan teks Yahya? Pertanyaan ini harus kita majukan oleh karena a priori nampaknya mengherankan jika kepada Ruhul Kudus kita nisbatkan paragraf terakhir yang telah kita sebutkan di atas. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, akan tetapi ia akan mengatakan segala hal yang didengarnya dan mengatakan kepada kamu segala hal yang akan datang. Terasa tidak masuk akal jika kita mengatakan bahwa Ruhul Kudus dapat berbicara dan dapat menyampaikan segala yang ia dengar. Sepanjang pengetahuan saya, soal yang mestinya harus timbulkan oleh logika pada umumnya tidak menjadi soal bagi ahli tafsir Injil. Untuk mendapatkan gambaran yang pasti mengenai soal ini, kita harus kembali kepada naskah dasar Yunani yang sangat penting untuk menunjukkan apakah Yahya menulis Injilnya dalam bahasa Yunani dan bukan dalam bahasa lain. Teks Yunani yang kita baca adalah Novum Testamentum Graece. Tiap-tiap kritik teks yang sungguh-sungguh dimulai dengan menyelidiki perbedaan dalam kumpulan-kumpulan manuskrip Injil Yahya yang telah diketahui. Tidak ada perbedaan yang mungkin mengubah arti kalimat-kalimat kecuali perbedaan dalam paragraf 14:26 dari versi dalam bahasa Syriac, yaitu versi yang dinamakan Palimpsest. Dalam teks ini tak disebutkan Ruhul Kudus, tetapi hanya Ruh tanpa tambahan. Apakah tukang naskahnya lupa, atau yang menghadapi suatu teks yang harus di-copy, tetapi oleh karena teks itu mengatakan bahwa Ruhul Kudus dapat mendengar dan berbicara, maka ia tidak berani menulis hal-hal yang ia anggap tidak masuk akal. Selain pengamatan ini, tidak ada perbedaan lain kecuali perbedaan gramatika yang tidak mengubah arti umum. Yang sangat penting adalah bahwa yang telah kita terangkan di sini mengenai arti kata kerja, mendengar dan berbicara. Terdapat dalam semua manuskrip Injil Yahya dan itulah yang terjadi.
Kata-kata dengar dalam bahasa Yunani laleo yang artinya mengeluarkan suara, khususnya bicara. Kata kerja laleo ini sering terdapat dalam teks Injil Yunani untuk menunjukkan suatu pernyataan yang penting yang dikatakan oleh Yesus dalam ceramah-ceramahnya. Jadi nyata bahwa tugas Yesus untuk dakwah kepada manusia tidak hanya terdiri dari wahyu yang dibawa oleh Ruhul Kudus, tetapi tugas dakwah itu mempunyai bentuk material yang nyata, yaitu sebagai yang dipahami dari arti kata Yunani, yakni mengeluarkan suara. Dua kata kerja Yunani, akou dan laleo, adalah perbuatan yang konkret yang hanya dilakukan oleh makhluk yang diberi alat untuk mendengar dan bicara. Memakai dua kata kerja tersebut untuk Ruhul Kudus adalah tidak mungkin. Dengan begitu, maka didasarkan atas manuskrip Yunani, teks paragraf Injil Yahya sama sekali tidak dapat dimengerti jika kita terima secara keseluruhan, yakni dengan kata Ruhul Kudus dan dalam paragraf 14:26 yang berbunyi Paraklet, Ruhul Kudus yang akan dikirim oleh Bapa atas namaku. Satu-satunya paragraf dalam Injil Yahya yang mengidentikan Paraklet dengan Ruhul Kudus. Akan tetapi jika kita hilangkan kata-kata Ruhul Kudus dari paragraf ini, seluruh teks Yahya mempunyai arti yang sangat jelas. Sesungguhnya teks Yahya tersebut juga sudah dikonkretkan oleh teks lain dari Yahya sendiri, yaitu teks surah Yahya yang pertama, di mana Yahya memakai kata paraklet untuk menunjuk Yesus sebagai juru syafaat di hadapan Tuhan. Dan jika menurut Injil Yahya 16:14, surah 16 ayat 14, aku akan mendoa kepada Bapa, ia akan mengirim paraklet lain. Ini berarti bahwa akan dikirim seorang paraklet juru syafaat seperti dia selama berada di atas bumi. Kita mendapat kesimpulan menurut logika bahwa paraklet yang disebutkan oleh Yahya adalah seorang manusia seperti Yesus yang dianugerahi anggota untuk mendengar dan bicara yang diakui dalam teks Yunani secara formal. Jadi Yesus mengumumkan bahwa Tuhan kemudian akan mengirim seseorang manusia di atas bumi ini untuk memainkan suatu peranan yang dijelaskan oleh Yahya, yaitu dengan ringkas. Peranan seorang nabi yang mendengar suara Tuhan dan mengulangi risalahnya kepada manusia. Ini adalah interpretasi logika dari teks Yahya jika kita memberi arti yang real kepada kata-kata. Adanya kata Ruhul Kudus dalam teks yang kita miliki sekarang mungkin ada hubungannya dengan tambah-tambahan baru yang disengaja untuk mengubah arti yang sesungguhnya dalam suatu paragraf yang berkontradiksi dengan ajaran gereja-gereja Kristen yang ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang terakhir, karena paragraf tersebut mengumumkan kedatangan seorang nabi sesudah Yesus. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 96, bab ke-11 konklusi. Sekian, bye-bye.